menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Berapa banyak merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya? Bilang sebelah kiri kanan, bilang begini, wajahmu hari ini penuh kasih karunia. Haleluya ya. Saya percaya bahwa wajah-wajah kita hari ini segar-segar begitu. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ya kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan kuat, itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita bisa menikmati, bisa menjalankan usaha. Hari lepas hari kita dan masih Tuhan pelihara, itu tandanya Tuhan masih pelihara kita dengan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, tentang Injil, kasih karunia, dan agama. Saya kalau bicara tentang misi, itu seperti ada kekuatan yang baru dari hati saya untuk yes, memang gereja tanpa misi, gereja itu mati. Tapi gereja ada misi, gereja itu akan hidup. Keluarga punya misi, keluarga itu akan hidup. Keluarga tanpa misi, keluarga itu bahkan akan mati. Tidak ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Masa depan, kalau masa depan di dalamnya ada kasih karunia Tuhan, ada Injil Yesus Kristus, masa depan itu akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Membangun kehidupan kalau dibangun berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kehidupan itu bukan menjadi kehidupan yang biasa-biasa. Tapi kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang sangat luar biasa. Karena itu membuat perbedaan antara orang-orang yang pendekatannya agamawi sama orang-orang yang pendekatannya sama kasih karunia. Sangat jauh sekali orang pendekatannya berharap bahwa kasih karunia segala-galanya. Sama orang pendekatannya agamawi itu sangat berbeda. Oh iya sangat berbeda. Orang-orang mendekati agamanya bahwa ini Tuhan, orang-orang pendekatannya agama. Mau tahu apa pendekatan mereka? Pendekatan orang agama dia kata begini, Tuhan adalah kekuatanku. Jadi semakin kuat dia semakin hebat, dialah Tuhannya. Tapi kasih karunia berbeda dong. Kasih karunia adalah Tuhanku adalah kekuatanku. Jadi apapun kehebatan Tuhan percayakan buat saya dan saudara bukan karena kita. Karena Tuhan yang berikan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Makanya hari-hari ini banyak orang ikut agama, frustrasi mereka ikut agama. Karena pendekatan mereka adalah kekuatan manusia. Agama itu meraup banyak pengikut. Tetapi yang dibangun bukan Tuhan. Yang dibangun adalah kekuatan manusia. Makanya kalau diganggu agama itu. Yang teriak bukan Tuhannya. Yang teriak pengikutnya. Dan mereka berkata bahwa mereka adalah agama yang paling benar dalam dunia ini. Dan saat-saat ini ketuhanan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sedang diserang habis-habisan di multimedia. Tapi saya mau kasih tahu justru dengan serangan seperti itu, kasih karunia berlaku bagi mereka. Kasih karunia menyelamatkan mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jadi jangan takut kalau kekristenan kita sedang diusik. Salib saudara yang saudara percaya bahwa di sana Yesus mengorbankan dirinya. Sedang diusik, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kasih karunia tetap akan menyelamatkan mereka. Kasih karunia akan membawa mereka datang kepada kasih karunia yang Yesus berikan dalam kehidupan mereka. Sebab kasih karunia itu adalah milik Tuhan, bukan manusia. Dan saya akan tunjukkan Alkitab menjelaskan orang-orang yang mendekat tentang agama dan orang-orang yang mendekat kepada kasih karunia. Wow, di pandangan mata Tuhan itu sangat jauh perbedaannya. Makanya jangan dekatin agama saudara dengan yang lain. Dekati agama kita dengan kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan yang empunya. Haleluya. Nah coba kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kitab Lukas pasalnya yang ke-18. Di sini ada sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan hal yang luar biasa bahwa pendekatan kita mesti pendekatan kasih karunia, nggak boleh pendekatan agamawi. Sekali lagi katakan Tuhannya orang agamawi adalah kekuatanku adalah Tuhanku.
Maka jangan heran kalau lihat orang itu dia semakin hebat, semakin luar biasa, semakin dahsyat. Dia nggak perlu Tuhan. Dia nggak perlu Tuhan. Makanya negara-negara yang sudah dibawa dengan transisi ini, negaranya sudah merasakan bahwa kita kuat, kita super power, nggak ada musuh yang bisa serang kita. Saya mau kasih tahu hati-hati. Negara super power pada zaman itu berkata nggak ada musuh yang bisa serang kita. Tiba-tiba musuh datang dengan 2 pesawat hancurin gedung. Dan itu membuat duka dengan hitungan detik. Di sana semua hati mereka berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Dan mereka mulai mengakui kembali bahwa tidak ada yang lebih hebat selain dari kehebatan Tuhan. Makanya semakin kita merasa bahwa kita kuat, bukan Tuhan yang kuat, hati-hati. Bahasanya Alkitab akan binasa. Kita berdoa supaya semua jemaat GCA Bethlehem tidak binasa. Tapi kita memperoleh kasih karunia. Saudara mau itu? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya. Wah, ini orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa, bukan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Wah, 2 kali seminggu. Berarti saudara mengikuti saya. Lalu memberikan perpuluhan. Memberikan apa di situ? Perpuluhan. Ya, memberi perpuluhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Jadi pemungut cukai tadi itu berdiri jauh-jauh. Ya tadi Farisi ini pemungut cukai. Dia berdiri jauh-jauh. Saya mulai merenung kenapa jauh-jauh. Kenapa dia mesti jauh? Kenapa dia gak memberanikan diri untuk datang ke takhta kasih karunia Tuhan itu. Bahkan ia tidak berani untuk lihat ke atas atau lihat ke langit. Karena dia merasa ada sesuatu mungkin yang tidak baik. Melainkan ia memukul diri dan berkata, dia seperti mungkin menepuk-nepuk dana dan berkata, ya Tuhan. Nah ini yang menarik. Doanya dia katakan, ya Tuhan, itu koma. Berarti sekalipun pemungut cukai ini berdosa, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu hati yang dimana dia membutuhkan sesuatu. Dia menganggap bahwa, wow, di luar Tuhan aku binasa. Di luar Tuhan aku hancur hidupku. Di luar Tuhan aku, masa depanku akan suram. Dan seruan ini menurut saya ini seruan yang lahir dari hatinya yang paling dalam. Dan dia sedang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh diselamatkan. Nah lihat saudara kasih dalam Tuhan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi dia mengakui bahwa dia lemah. Dia mengakui bahwa dia orang berdosa, dia nggak layak. Tapi justru keterbukaan hati seorang pemungut cukai ini menarik kasih karunia datang hinggap kepada orang ini. Dan ayat 14 berkata, aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Oleh siapa saudara? Wow, jadi kita lihat. Waktu saya baca ini, saya mulai mengagumi hebat banget ini orang Farisi. Tapi belakang-belakang saya ternyata, ini dia pendekatan doa dari orang Farisi ini adalah pendekatan agamawi.
Upaya dia supaya dia semakin baik, upaya dia supaya dia semakin layak di hadapan Tuhan, upaya dia supaya dia semakin berkenan kepada Tuhan. Dan semua yang dia lakukan, dia pikir itu yang berkenan kepada Tuhan. Dia pikir apa yang dia bangun itu layak di hadapan Tuhan. Dikejutkan sama Tuhan Yesus. Orang itu pulang, yang pertama kata yang pemungut cukai katakan dia berkenan, dia dibenarkan. Tapi doa orang Farisi tidak dibenarkan. Saya mau bertanya, kenapa doa Farisi tidak dibenarkan? Karena pendekatannya adalah pendekatan usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Sampai Yesus datang kedua kali, saya percaya tidak akan tercapai-capai. Jadi kasih karunia adalah inisiator Tuhan yang di sorga turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Supaya manusia ini diganti dosa mereka, diganti dengan kebenaran yang hakiki, diganti dengan kebenaran yang kuat dalam kehidupan mereka. Jadi upayanya Tuhan datang ke dalam dunia. Agama itu upaya manusia untuk mencapai Tuhan. Ini perbedaan sangat jauh sekali. Seperti awal saya katakan, orang-orang pendekatan agama mereka katakan ya kekuatanku adalah Tuhanku. Nggak akan sampai. Maka semakin mereka mengaku bahwa kekuatan mereka lebih hebat, semakin banyak orang akan menjauh dari Tuhan. Bahkan negara-negara maju sekarang kan, mereka lebih percaya kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa wow, ini sangat luar biasa sekali. Nah, Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah yang menebus saya dan saudara. Yang tadinya kita mesti dibinasakan, mesti dihukum. Tapi Yesus datang, dia ganti kebinasaan itu. Dengan apa? Keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kalau saya berutang uang kepada Pastor Agus, mungkin 10 juta saya pinjam, contoh saja. Saya katakan Pastor Agus saya pinjam 10 juta. Suatu saat Pastor Agus datang, bro saya butuh buat anak saya sekolah. Sesuai dengan perjanjian hari ini mesti bayar. Kemudian saya datang sama Pastor Agus, saya bilang katakan Pastor Agus, sorry ya saya belum bisa bayar. Udah ampuni aja saya. Utang saya selesai Pastor Agus ya dengan saya minta maaf. Pertanyaan saya, apakah utang saya beres dengan Pastor Agus? Enggak. Harus saya bayar. Saya mesti bayar. Dan saudara, utang dosa saya dan saudara yang tebus Yesus Kristus. Hanya Yesus bisa nebus kita dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan di dalam kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Efesus pasal yang kedua 8-10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Tuhan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan Tuhan mau kita berjalan dalam kasih karunia Allah dan duduk bersama-sama dengan Tuhan, bahkan berjalan dengan Tuhan. Dalam arti bukan kasih karunia diberikan secara cuma-cuma. Saya mau kasih tahu pemberian cuma-cuma bukan berarti murahan. Bukan berarti dikasih cuma-cuma terus kita sembarangan hidup kita. Kan kita dapat kasih karunia. Kita juga bisa berzina, kita juga bisa buat dosa karena nanti dapat kasih karunia. Justru waktu kita lakukan itu kita buat standar kasih karunia itu jadi rendah. Harusnya kita terima kasih karunia, kualitas hidup kita seperti pemberi kasih karunia itu. Siapa pemberi kasih karunia? Yesus Kristus yang datang dalam dunia. Dia beri itu semua seutuhnya dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya saya semakin yakin
Justru kita menjadi berharga dan berarti bukan karena lahir dari istana presiden. Bukan karena kita lahir dari orang kolomerat, tetapi kita menjadi berarti, berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Hei, karena keselamatan Tuhan, Dia taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Karoseri kita ini yang bobrok ini diganti dengan yang terbaik dari Tuhan. Makanya cara pandang kita bersama dengan Injil kasih karunia berbeda dengan agamawi. Kalau orang agamawi dia lihat orang berzina, ya kitab perjanjian lama coba terapkan. Orang ketemu berzina dilempar, bunuh sampai mati. Lempar pakai batu. Tapi kasih karunia beda ya. Kasih karunia jangankan melakukan perzinahan. Lihat wanita dan menginginkan aja sudah berzina. Jadi standar moralnya lebih baik daripada pendekatan agamawi. Agamawi bilang kalau kau bunuh itu dosa. Kasih karunia beda, jangankan bunuh. Kau benci aja, kita bilang kamu sudah seperti membunuh orang itu. Jadi standar pendekatan tentang Injil kasih karunia jauh berbeda. Halo? Masih mengikuti saya? Perbedaan apa sih sebetulnya yang kita hadapi hari-hari tentang Injil kasih karunia sama agama? Saya katakan tadi Injil kasih karunia itu usaha Tuhan datang ke dalam dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa dan mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan yang semula. Sedangkan agama adalah upaya manusia untuk mencapai Tuhan. Next. Dalam praktek kita sehari-hari, Injil kasih karunia itu kalau melakukan kebaikan, bukan karena apa-apa, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberi kebaikan kepada saya dan saudara. Agama beda, dia berbuat baik supaya mendapat apa? Pahala nanti atau di akhirat nanti. Makanya mereka mengajarkan harus lebih banyak berbuat baik. Dengan berbuat baik, dengan usahamu berbuat baik, engkau akan berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Mana bisa? Yesus yang datang, cuma Dia yang bisa lakukan itu. Makanya mereka frustrasi, dengki, iri hati. Dan saya mulai, ya ampun, ternyata semakin agama banyak di bangsa kita tidak menjawab kebutuhan bangsa Indonesia. Hampir setiap RT RW gang-gang semua coba lihat, ada banyak tempat-tempat religius di sana untuk orang berdoa. Pertanyaan saya, apakah di sana sudah tidak ada orang mencuri di sana? Bahkan hari-hari ini sudah pakai apa? Pakai alat canggih semua, masih tetap aja pencuri datang. Udah digembok kiri kanan atas bawah pun tetap tiba-tiba hilang di hitungan menit. Saya mendapat laporan angka perceraian semakin setiap tahun bertambah bukan berkurang. Lembaga permasyarakatan bukan semakin kosong, justru semakin banyak. Bukankah di dalam lembaga permasyarakatan juga ada yang disebut dengan orang-orang religius di sana, tempat-tempat untuk orang supaya bisa datang kepada Tuhan. Ternyata agama nggak bisa jawab pergumulan manusia di akhir zaman. Kalau begitu bagaimana cara solusinya untuk bisa supaya orang-orang bermasalah ini bisa mendapat jawaban dalam kehidupan mereka. Cuma satu, pendekatan kepada kasih karunia Tuhan. Cuma Dia bisa selamatkan hidup kita. Coba kalau saudara tidak dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Berbeda pendekatan kita. Kalau kita nggak dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Waktu kita, khususnya buat keluarga-keluarga yang lagi punya masalah hubungan. Karena kita nggak pendekatan kita kasih karunia, pendekatan kita agama, udah nggak cocok, udah kita cerai aja. Nggak cocok, itu kan seperti itu hari-hari yang terjadi. Bahkan ada satu provinsi dikatakan, saya baca dia punya beritanya, setiap tahun bertambah. Padahal setahu saya provinsi itu, waduh ampun, 200 meter ada gereja. 200 meter ada musola. Ternyata nggak jadi jawaban. Gereja kalau cuma main agama tidak bisa membagikan kehidupan kepada orang lain. Nanti saya akan tunjukkan di satu tempat, wah ampun 100 meter ada gereja tetapi kejahatan, narkoba, pelacuran terjadi begitu hebat. Saya mulai bertanya, Tuhan kenapa ini bangunan-bangunan ini buat apa berdiri di kota ini? Cuman satu kata Tuhan, mereka kehilangan esensi daripada isi hati Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan. Ya, ternyata terjebak dengan agamawi.
Nah, lihat saudara, kisah para rasul berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia melimpah-limpah. Sama-sama katakan melimpah-limpah. Mau melimpah-limpah. Kasih karunia itu memberikan kita kelimpahan yang melimpah-limpah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang ada di dalam kasih karunia ini tidak akan pernah berkekurangan. Orang bergerak dalam pendekatan kasih karunia ini, saudara, dilihat ini. Rasul mereka berjalan memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Dan kasih karunia menyertai mereka. Nah, jalan masuk dalam kasih karunia itu apa? Jalan masuk dalam Injil kasih karunia itu apa? Next. Apa sih itu jalan masuknya? Roma 5 ayat 2 berkata, dan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Jadi jalan masuk kita untuk menerima kasih karunia adalah masuk ke dalam jalan iman. Amin. Iman ini sangat luar biasa. Iman ini kalau kita hidup di dalamnya, iman ini akan terus mendorong kita, akan memimpin kita hari lepas hari kita. Untuk terus membawa kita melihat bagaimana Allah membela, Allah menolong di setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Iman saudara. Dasar segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi kita percaya itu akan menjadi kenyataan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ayat 15 berkata juga. Sebab iman besar yang kita punya. Bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan dari kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Orang yang berjalan kasih karunia bukan berarti tidak akan mengalami pergumulan. Orang yang berjalan kasih karunia justru kita mesti ada di dalam pergumulan. Sebab bukti kita hidup dalam kasih karunia waktu kita menghadapi ada ujian-ujian yang kita hadapi. Kita mau tahu bahwa kita hidup dalam kasih karunia waktu kita bisa menyelesaikan ujian yang Tuhan mungkin izinkan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya anak sekolah kalau dia mau naik kelas dia mesti belajar. Dia mesti dites, dia mesti diuji. Kenapa mesti diuji? Supaya guru tahu ilmu yang dapat itu masuk ke dalam pikiran hatinya. Pengetahuan yang diajar oleh guru itu diterima nggak dengan baik. Makanya dia mesti diuji. Supaya apa? Kalau dia uji akan muncul siapa yang ada di dalamnya. Nah ujian-ujian kita itulah seringkali diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan cuma kepingin tahu, hey berjalankah kita dalam Injil kasih karunia Tuhan. Waktu kita berjalan Injil kasih karunia Tuhan. Wow hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berbeda. Karena orang yang hidup dalam Injil kasih karunia itu standar moralnya lebih tinggi dari yang lain. Amin. Kalau standar moral kita sama seperti orang dunia, nggak ada bedanya kita. Kalau orang lain suka benci, kita juga suka benci, nggak ada bedanya. Salah satu tanda orang berjalan kasih karunia adalah berani untuk melepaskan pengampunan. Salah satu tandanya orang yang hidup kasih karunia adalah bisa melepaskan pengampunan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata orang kalau berjalan dalam Injil kasih karunia, wow, kehidupan mereka akan terus dan terus dibaharui oleh Tuhan. Terus dan terus akan dibaharui oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin sodorkan buat kita tentang apa yang sedang dikerjakan oleh misi gereja kita. Dan saya percaya bahwa kita dalam track yang benar. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk memberkati Indonesia ya secara umum begitu ya. Tuhan sudah pakai gereja kita lewat misi kita. Dan banyak sekali mengubah orang-orang yang sebatang kara, orang-orang yang tidak ada pengharapan. Orang-orang yang gak bisa tapi kehadiran misi kita di bangsa kita. Mungkin dari Sabang sampai Merauke sudah ada tempat-tempat yang berjalan dengan kita untuk membangkitkan kehidupan mereka. Ada satu teman kita di Papua Wamena. Hari ini saya mau ingin tunjukkan video apa yang sedang dikerjakan oleh hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini adalah bergumul selama 21 tahun. Di kota Wamena dan wow,
dia melayani menjangkau orang-orang yang diabaikan oleh masyarakat, orang-orang diusir dari rumah mereka, orang-orang yang ada di emperan-emperan pasar, di jalan-jalan, bahkan mereka tidur depan-depan toko orang karena mereka nggak tahu pulang kemana. Mereka udah lupa mau pulang rumah kemana dan mereka hidup jauh dari pengharapan. Mereka hidup dengan narkoba, mereka hidup dengan aibon. Dan hamba Tuhan ini berjumpa dengan kita 3 tahun yang silam dan dia mulai mencerita hatinya tentang tanah Papua. Kemudian saya katakan, wow, kok kamu bisa 21 tahun bertahan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak ada pengharapan ini. Dia cuma bilang begini, Pak Pendeta, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan pendeta ini dia fight, saudara. Dia gak pernah minta sama orang lain, dia cuma berharap sama Tuhan. Saya pikir, ya ampun, dia bekerja keras, dia ojek supaya memenuhi kebutuhan anak-anak yang diasuh, yang butuh makan, saudara. Dan itu diabaikan. Saya pikir kota itu nggak ada gereja. Ya ampun, kota itu banyak gereja, tapi nggak tahu apa yang dikerjakan oleh gereja. Gereja kehilangan kasih karunia Tuhan. Mereka konsentrasi kepada hal-hal bangunan fisik. Mereka konsentrasi hal-hal yang kayaknya tidak menyentuh kehidupan manusia. Dan saya bilang, Tuhan, hatimu turun buat kota ini. Dan saudara, orang ini benar-benar punya hati yang luar biasa. Mari bisa tayangkan videonya bagaimana pelayanannya setiap hari. Ini namanya Pastor Neri Payage. Yang ada di tangannya itu adalah plastik-plastik di mana anak-anak kecil, remaja, usia remaja. Itu hisap ibon, lem ibon sampai mereka mabuk fly. Pagi ini kami coba membangunkan mereka yang sedang tidur di jalanan. Nah ini pendeta yang sudah bergumul 21 tahun, saudara. Nah ini anak-anak yang dia jangkau di pinggir jalan. Dia datangin bangunin mereka. Dan saudara, lihat mereka tidur seperti itu. Mereka udah nggak tahu, nggak mau pulang rumah, nggak bisa pulang rumah lagi. Dan mereka hidupnya seperti ini. Coba bayangkan. Kemana masa depan mereka? Siapa yang akan peduli dengan mereka? Pendeta ini setiap hari, setiap malam dia datang untuk menjangkau anak-anak ini. Ini usia-usia remaja, usia-usia yang sebetulnya mereka mesti sekolah. Tapi mereka berjuang di jalan, saudara. Siapa lagi harus ada di sana? Misi kita ada di sana sekarang, saudara. Kita di sana untuk menolong mereka. Yang tadinya nggak bisa sekolah, sekarang sudah bisa sekolah. Yang tadinya buta huruf, sekarang udah bisa baca. Yang tadinya nggak berprestasi, sekarang mereka berprestasi. Hei, karena ada orang yang punya hati kasih karunia untuk turun di sana, untuk menolong mereka kembali kepada rancangan Allah yang semula. Tuhan mau pakai siapa? Tuhan nggak pakai orang lain. Tuhan butuh saya dan saudara untuk memberkati Indonesia. Karena kasih karunia yang penuh melimpah-limpah Tuhan berikan buat kita. Jangan berhenti di sini, tapi harus kita bagikan kepada orang lain. Karena hidup untuk kita bisa menghidupi atau kita bisa merasakan kebahagiaan bukan berapa banyak yang saudara dan saya punya. Tetapi waktu saudara berbagi dengan yang lain, dengarkan ini. Engkau akan semakin dilimpahkan kasih karunia. Makanya gereja selalu punya hati misi yang besar. Akan terus didorong Tuhan untuk bergerak dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang kami temukan. Saya baru pulang dari Kupang. Mereka melayani jiwa-jiwa begitu banyak. Dan ada suami istri mereka mengembalakan 2 tempat. Dan yang membuat saya heran waktu mereka melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena mereka melayani dengan kasih karunia Tuhan. Bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Pendekatan pelayanan mereka bukan agamawi. Tapi melayani jiwa-jiwa supaya mereka bisa menjadi hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan. Yang punya hati misi juga untuk menjangkau yang lain. Saudara, hamba Tuhan ini dia sakit sudah sekian lama dia sakit. Dia setiap seminggu 2 kali cuci darah. Saya bilang, Pastor sudah berapa lama bergumul dengan ini? Kok bisa kamu masih fight dengan pelayanan? Dia cuma bilang, selagi ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Ada kehidupan yang Tuhan berikan buat saya akan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Persoalan tidak menghentikan saya dan saudara untuk melepaskan kasih karunia kepada orang lain.
Pergumulan tidak menghentikan kita untuk berhenti memberikan kasih karunia kepada orang lain. Jangan pernah berhenti untuk melepaskan kasih karunia kepada orang yang membutuhkan. Sebab semakin engkau melepaskan, semakin engkau dilimpahkan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berhenti. Melihat kebaikan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Berapa banyak di antara saudara yang mau berjalan kasih karunia Tuhan? Saya ingin tantang buat saudara pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang penuh kerinduan dan berkata, Tuhan, seharusnya aku tidak layak tapi Engkau melayakkan aku. Seharusnya kita nggak bisa tetapi karena Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Sebab kasih karunia tidak akan pernah berhenti, dia akan terus berjalan. Dia akan terus berjalan untuk menolong saya dan saudara. Gereja kita sedang dipakai Tuhan yang besar untuk memberkati Indonesia. Karena ada andil dari jemaat Tuhan yang memutuskan untuk bergerak bersama-sama dan pergerakan Tuhan lewat misi gereja. Yakinkan dirimu pagi ini, engkau bergerak dalam kasih karunia Tuhan. Berapa banyak dan terus saudara yang ingin masuk dalam kasih karunia. Saya kepingin lihat tangan saudara terangkat di hadapan Tuhan. Yes Lord Jesus. We believe Lord Jesus this morning Lord Jesus. Kami percaya pagi ini Engkau ada di tempat ini. Mari kita lihat. Seberapa jauh saudara memiliki kasih karunia Tuhan? Benarkah kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu? Kalau hari ini kasih karunia menggerakkan hatimu, lepaskan itu. Taruh itu di bawah kaki Tuhan. Dan katakan Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tangan saudara. Waktu kita meresponi pagi ini, saya percaya kuasa Tuhan melimpah mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Jesus. Ya Tuhan.